Kajian Islam. Tapi kalau penguasa menggunakan tangan besinya, itu bukan malah meredakan masalah, akan menimbulkan kedendaman yang terpendam. Itu kalau kita baca bagaimana sejarah-sejarah penguasa-penguasa itu, ya, seperti apa yang terjadi Umar bin Aziz, dan kemudian dari yang sekarang kita baca kemarin itu terakhir adalah masalah bagaimana Musa al-Hadi, kemudian Harun al-Rashid. Ya, di Harun al-Rashid kan perkembangan kerajaan Abbasiyah itu luar biasa luasnya. Dan bagaimana dia melakukan lawan-lawan politiknya? Dia keluarkan semua tawanan-tawanan politik, dibebaskan oleh dia. Subhanallah. Kan di awal berdirinya Abbasiyah itu kan banyak sekali penentang-penentang yang ingin buat negara sendiri juga, dari orang-orang masih loyal kepada Bani Umayyah juga banyak. Itu kan ditangkap tuh. Ditangkap, ditahan gitu kan. Di masa Harun al-Rashid dibebaskan, dihargai mereka. Kemudian ya, mereka kadang-kadang berpikir, masa iya akan dibalas air susu dengan air tuh? Menghargai mereka. Oh, tidak selama ini jelek semua penguasa itu. Mereka menghargai, malah takjub pemimpin yang begitu dihina, ini memaafkan, malah membuat hati mereka semakin terenyuh kan. Maka cinta, membuat rasa cinta mereka menghargai. Nah, jadi memang ya, kelengkapan ilmu dalam menjadi penguasa itu sangat penting. Dan membaca bagaimana menetralkan, mengenusuasi situasi ketika baca sejarah itu banyak sekali sebetulnya faedah-faedah yang dapat kita ambil. Nah, ini sebetulnya. Demikian pula sebaliknya, para pemalik mubalik. Apa sih untungnya kita selalu memprovokasi rakyat untuk menentang penguasa? Kita ini mestinya justru apa? Menenangkan masyarakat. Di satu pihak kita sabarkan mereka, tenangkan mereka. Di pihak lain kita juga berupaya menyuruh penguasa untuk berlaku adil, bijak dalam membuat aturan dan berbagai kebijakan. Jadi seharusnya tokoh-tokoh agama itu apa? Membawa kedamaian. Bukan nyemplung ke dalam politik lalu bersaing dan demi menjatuhkan lawan politik menggunakan ayat Al-Quran atau membuat isu-isu yang tidak benar. Ini juga enggak benar. Tidak dibenarkan seperti itu dalam agama kita. Karena akan berefek bukan hanya tanggung jawab dia saja, tapi berefek pada teman-temannya, para dai yang lain. Kan gitu. Yang menanggung bahaya itu bukan dia saja yang ditangkap, nanti semua yang lain-lain juga akan dicurigai. Sehingga datanglah doktrin atau opini langsung justifikasi setiap orang yang begini adalah begini. Nah, ini yang efek dari buruk yang timbul dari semua ini. Makanya dakwah salaf itu tidak pernah motivasi orang untuk mengejar politik. Selalu menenteramkan masyarakat. Selalu menenangkan masyarakat. Pemimpin zalim, kita bacakan ayat-ayat bahwa bagaimana Al-Quran menyuruh kalau pemimpin zalim kita tetap bersabar atas kezalim mereka, bukan dengan cara membeberkan aib-aib mereka. Kan ada, antum kalau lihat kajian-kajian Ustaz, antum lihat bagaimana ketika ditanya pemimpin begini, kita sampaikan ini hadis, ini tuntunan ayatnya, ini hadis. Tidak pernah diprovokasi untuk menentang penguasa. Karena tidak ada untungnya. Dan itu perbuatan dosa besar. Ya, apalagi dengan sebab ada provokasi dari kita, terjadi kekacauan yang luar biasa, terbunuhnya banyak jiwa, siapa yang bertanggung jawab dengan darah-darah yang ditumpahkan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang yang membuat tadi provokasi masyarakat, dia harus bertanggung jawab itu semua di akhir kelak. Ya, wanita yang menjanda, anak-anak menjadi yatim, siapa bertanggung jawab ini semua? Ambil pelajaran apa yang terjadi di Syria, yang di Libya, di berbagai belahan dunia. Tidakkah cukup itu sebagai pelajaran? Ya. Nah, ini kita bukan artinya membela satu pihak dan satu pihak. Memang kesalahan itu ada di kedua belah pihak. Tapi kita berusaha menasihati, memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak ini. Semoga ke depan hal-hal itu bisa diantisipasi. Kemudian tadi kita kan, tetapi perlu diyakini oleh semua penegak bangsa, oleh penegak bangsa ini, oleh pemerintah, penguasa, bahwa Islam adalah perekat persatuan bangsa. Itu yang perlu diyakini. Islam menyuruh pemeluknya untuk taat kepada penguasa dalam segala kebenaran. Islam mengharamkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penguasa, walau terdapat penyimpangan di tengah-tengah penguasa tersebut. Hal ini ditekankan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan hal yang sepele. Ya. Karena ini sudah membahayakan umat, telah membuat umat ini cerai-berai dari masa yang sudah cukup lama. Kemudian penyebab lain adalah kebodohan umat Islam terhadap agama, terutama masalah akidah. Ya.
Ini yang sebab kenapa menyebarnya pikir radikal dan teror ini, karena umat juga tidak punya antisipasi, tidak punya ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Jadi banyak terpengaruh anak-anak muda kita ini. Karena ilmunya nggak nyampe dan didoktrin dikasih data-data yang mungkin sudah diedit macam-macam dikasih. Karena saya pernah bertemu dengan kelompok kalau seperti ini, bagaimana dia mendoktrin pengikut-pengikutnya, dia itu seperti itu. Dia pasti bawa data-data. Ya kalau dulu itu saya masih belajar di Madinah. Di Saudi itu juga ada orang berpikiran sama, doktrin-doktrin radikal itu ada. Jadi dia waktu itu mau khutbah Jumat. Dia nanya saya, bagaimana pandanganmu terhadap Malik Fahad? Nah, kan gitu tuh. Dia tanya dulu. Ini penguasa zalim ini. Terus dia kasih data-data ini tuh. Dia pernah berfoto dengan George Bush, kemudian George Bush ngasih hadiah dengan bentuk salib, macam-macam dibuat. Pokoknya sebut ini. Dia pernah menangkap ulama begini, dijebloskan ke ini dikasih data antum. Antum begitu-begitu kan, kalau antum nggak punya ilmu kan, wah ya ini, ya kan? Kalau antum punya akidah yang benar, ya apa urusannya anda nyebarkan aibnya kepada saya? Saya bukan orang berhak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ini siapa? Ngajak saya menyelesaikan, saya bukan DPR, bukan MPR, bukan juga orang berwenang kan? Secara sana aja antum kenapa saya ini siapa? Pentingnya saya ini menyelesaikan masalah ini siapa? Saya ini kan gitu kan? Polisi juga enggak, tentara juga enggak, kenapa bicara ke saya kan gitu? Ya, ulama besar juga enggak. Kan kalau orang sederhana aja berpikir, kenapa dikasih ke antum ini? Kalau dia berniat baik, dia lapor ke ulama kibar, tolong nasihati penguasa kan gitu ya. Tetapi saya mahasiswa, untuk apa ini dikasih data ini sama saya? Mau saya apain data-data begini? Kan nggak mungkin juga saya akan melakukan apa. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah sedang merekrut pengikut, membantu menyebarkan ini. Itu tujuannya itu. Kan kalau saya aja antum berpikirlah, saya ini bisa melakukan apa? Kalau memang ini benar data-data ini, ya sampaikan pada ulama, biar ulama yang nasihatin kan gitu harusnya. Ya, sederhana aja ditanya, kenapa kamu tidak kasih Syekh Bimbas? Antum sudah bertanya hukum-hukum seperti ini, apa hukumnya? Apa dia kafir atau tidak? Ada ulama berkata dia kafir. Terus itu dia temen juga ketika anak tanya begitu kan. Ya tuh, akhirnya dia ngacir aja pergi lagi. Akhirnya kayaknya ini nggak bisa ini gitu kan. Dia udah permisi dia setelah anak tanya begitu. Kamu ngasih informasi ini buat saya buat apa? Mau apa dengan saya? Kan gitu ditanya. Kan saya mau apain? Bantu kamu apa yang saya bantu? Kan gitu misalnya ini apa data ini buat apa kan gitu. Terus saya tanya lagi, ini memang kafir menurut ulama? Antum sudah tanya ulama. Tindak-tindakan ini memang kafir ini atau gimana ini? Antum sudah tanya ulama. Saya tanya begitu aja dia, kan toh? Maksudnya kamu tanya ke ulama dulu atau ke ulama yang menyampaikan nasihat ini kepada pemimpin-pemimpin yang memang berhak dinasihatin kan gitu. Dia juga nggak bisa jawab dia kan. Antum sudah tanya hukum-hukum ini sebetulnya siapa ulama yang mengatakan ini kafir atau tidak kafirnya. Dia kan nanti indikasinya mengkafirkan itu. Kita tanya siapa ulama yang telah mengkafirkan yang fatwa kafir tentang dia. Langsung dia apa? Pasti saya yakin itu jadi pertanyaan itu pasti ditanya terus dalam otak sama dia tuh. Iya benar juga ini gimana ya saya ini? Ya siapa ulama yang mengkafirkan kalau saya mengatakan ini dalam merekrut untuk itu kan itu. Ya. Itu cara-cara merekrut. Dia akan bawa foto-foto, dia bawa apa-apa. Ya. Dia akan doktrin kita dulu kecintaan membela keadilan, ulama, itu cara begitu. Nah, itu saya katakan maka perlu kita punya benteng diri, akidah yang benar. Ya. Nah, karena pemuda-pemuda kita kan tidak belajar itu, ya mudah didoktrin. Mudah didoktrin. Jadi jangan dianggap belajar-belajar seperti ini, wah ini sudah sudah usang, nggak perlu lagi lah. Sudah jelas salahnya teroris itu kok. Antum kalau sudah jalan-jalan teroris, kalau dia coba ngomong sama antum, dikasih antum doktrinnya, antum bingung jawabnya. Pernah satu kali diskusi sama saya di Cikarang sana. Dia bilang begini, kan jelas-jelas pemerintah kita ini mengatakan negara ini bukan negara Islam. Kok Ustaz mengatakan negara Islam? Saya katakan, kalau bukan negara Islam berarti negara kafir. Saya ikuti pola pikir, berarti negara kafir. Kayak gitu, berarti negara kafir menurut Anda. Kalau kafir, siapa yang kafir di sini negara ini? Siapa sekarang? Kafir ini mah. Bagaimana dengan presiden, dengan menteri-menteri yang muslim itu kafir semua. Siapa ulama yang telah mengatakan bahwa ini adalah kafir, gitu. Taruh sekarang kafir, kita oke jihad. Saya tanya sama dia, siapa yang mau memimpin jihad sekarang? Siapa mau memimpin? Siapa yang memimpin jihad semua? Kamu
bisa jadi panglima kamu. Seberapa biaya jihad kamu sekarang berapa? Seberapa kamu miliki senjata berapa? Jadi sederhana saja, nanya-nanya mereka begitu, jihad, ya jihad, oke jihad. Ya kan? Siapa panglima jihadnya? Mana pasukan? Ayo kita kumpul, di mana nih kumpul? Kalau benar kamu punya pasukan untuk jihad. Kan mereka itu sembunyi-sembunyi latihan jalan, enggak, semuanya pembodohan itu. Pembodohan semua. Nah, maka itu penting generasi muda kita ini diajar akidah dan mereka berpikir kritis dan tahu cara bertanya dengan dasar akidah yang ditanyakan oleh dia. Ketika tanya siapa yang memimpin jihad kalau seandainya negara ini, kamu mau mendekatkan untuk negara Islam. Sama dengan orang sekarang khilafah itu mudah aja nanyanya. Taib sekarang kalau umpamanya taruhlah Bapak Jokowi semua FDR, MPR ini setuju negara dibuat khilafah, siapa yang mau jadi khalifah? Hah? Siapa yang nunjuk khalifah? Musyawarah umat Islam yang akan nunjuk khalifah siapa kira? NU maunya siapa? Orang NU. Muhammadiyah maunya? Terus kalau nggak sepakat apa yang terjadi dulu? Perang dulu. Ini cerita Anda apa nih sebetulnya? Kan kita kan aneh itu kan? Saya tanya sekarang. Taruh sepakat sekarang. Negara Asia Tenggara ingin bentuk khilafah Asia Tenggara. Taib dari mana khilafah? Khalifahnya siapa? Siapa? Dari orang Malaysia pasti pingin? Taib orang Indonesia pengennya? Orang Brunei? Kapan sepakat ini? Kapan ini? Gimana ini? Kan itu lucu-lucuan aja. Kadang-kadang soal pilih-pikir nggak masuk sama akal sekali sebetulnya kalau Anda berpikir secara jernih. Ini ulama dahulu hidup dengan masa yang sudah terpecah kaum muslimin seperti yang saya ambil faedah dari kita belajar sejarah seperti adanya Daulah Umayyah di Andalus dan adanya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dan saat itu hidup para ulama di antara Imam Syafi'i kan, Imam Ahmad. Hidup ulama-ulama besar. Pernah nggak mereka berpikir bahwa ini harus kembalikan satu khilafah? Karena secara kudrat manusia itu sudah mustahil. Secara kudrat manusia ya. Karena pasti setiap penguasa tidak akan mau menyerahkan kekuasaannya kepada tetangganya. Jangankan orang beda, saudara beradik aja bunuh-bunuhan gara-gara kekuasaan. Nah itu. Jadi kalau orang tidak belajar akidah, tidak belajar manhaj, ya mudah didoktrin oleh dia. Antum diiming-iming, coba lihat ketika ada khilafah, umat Islam kompak, ini. Taib, tanya saja, waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, terjadi nggak perpecahan kaum muslimin? Kan mereka kan menyebut nih, solusi semua masalah adalah khilafah. Kaum muslimin nanti akan satu kata, kan gitu ya? Kita tanya sekarang, salah satu khulafa Rasyidin Ali bin Abi Thalib saja, mampu gak mempersatukan kaum muslimin? Hanya bersatu di masa anaknya, itu Hasan, yang kembalikan kekuasaan kepada Mu'awiyah. Makanya kita penting belajar. Sejarah dan pandangan ulama perlu kita gali. Kalau tidak habis antum didoktrin sama dia. Karena ada pernah bertanya dalam satu kajian di TV Roja tentang Ustadz lihat dia sebetulnya saya tahu kelompok bertanya karena dia katakan ini bagaimana umat Nasrani itu kompak. Dia katakan umat Nasrani bagaimana satu pimpinan dengan Vatikan kan gitu ya. Saya tanya, Bu, orang Kristen itu bukan, orang Nasrani itu bukan satu kelompok. Ada namanya Ortodoks, ada namanya Protestan, ada namanya Katolik. Itu masing-masing punya pusat sendiri-sendiri. Punya kitab Injil masing-masing. Nah itulah, kalau kita tidak belajar, tidak tahu, habis sudah kita ini. Antum kalau didoktrin sama mereka ada. Makanya salah seorang ustaz cerita, ada khalifah muslimin Indonesia, khalifahnya datang ke ustaz ini. Mau ngajak ustaz ini jadi anggota khilafah mereka kan gitu. Ya. Jadi ustaz ini senteng aja. Antum bawa KTP? Iya, lihat KTP antum. Loh, antum nih masih di bawah Republik Indonesia, khalifah mana antum? KTP antum itu Republik Indonesia. Mana KTP khalifah antum, mana khilafah antum? Antum kok khalifah, punya KTP sini, khilafahnya mana? Kan sederhana itu membatalkan syubhat-syubhat mereka itu sebetulnya. Tapi bagi orang-orang yang Ustaz ini nggak perlu repot bantah ini nggak benar, nggak menyebutkan dalil udah. Pinjam aja KTP-nya, lihat. Mana KTP antum, bawa KTP, lihat KTP antum. Loh, antum ini masih penduduk Indonesia ini. Katanya antum khalifah. Khalifah antum apa namanya? Khilafah muslimin kan? Mana KTP-nya mana gitu kan. Jadi kadang-kadang sederhana saja gitu. Nah, itulah pentingnya kita ya untuk belajar ilmu agama. Biar kita selamat daripada doktrin-doktrin yang membuat kita akan terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar.
Nah itu yang sebut tadi kebodohan umat terhadap agama. Ini yang masalah juga. Sehingga ladang empuk bagi mereka untuk menyebarkan paham-paham mereka. Tapi masih banyak sebab-sebabnya. Yang kelima sebabnya adalah ekstrim dalam memahami dan pengamalan agama. Nah, ketika menilai itu tidak adil, ekstrim. Baik dalam berilmu maupun dalam beramal. Ya. Semangat beragama tidak diiringi dengan didukung oleh pengetahuan agama yang cukup dan memadai, ya. Sehingga membawa pelakunya kepada sikap ekstrim dalam bersikap dan bertindak. Sesungguhnya setan dan menyerumuskan manusia ke dalam kesesatan itu ada dua pintu, imma dalam bentuk gulu, syubhat, ya, itu ekstrim dalam agama, atau dalam bentuk syahwat. Nah, kalau kita lihat mereka kan ekstrim di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan. Iya, betul di tengah penguasa itu ada kesalahan, ada kezaliman. Taruh iya, siapa yang mengatakan tidak ada? Itu pasti sepakat kita. Ya, hatta penguasa pun mengakui bahwa ada tindakan sikap-sikap yang berpotensi membawa kezaliman. Ya kan toh? Pasti sepakat kita itu. Tetapi dalam menyikapi kesalahan ini jangan gulu berlebihan. Ibaratnya anak antum hanya mematahkan pena, tapi antum patahkan tangannya. Itu kan nggak adil namanya. Ya kan? Tidak salah dalam menyikap itu. Tidak boleh gulu berlebihan. Apalagi dibesar-besarkan. Kesalahan sesuatu itu dibesar-besarkan supaya capai pada tingkat kufurnya pelaku. Nah itu tuh diiring itu. Itu dia mereka. Kufurnya pelaku. Kafirnya pelaku. Diiring dengan data-data yang mereka kumpulkan. Nah, ini ekstrim di dalam menghukum orang lain. Kemudian ekstrim dalam memahami sedikit, dalam menyikapi harus dengan bom. Kenapa harus dengan bom? Karena ekstrim dalam menyikapi, menilai orang lain. Tidak pernah dalam bentuk diskusi. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menumpas Khawarij pun kan dikirim Ibnu Abbas. Dan ini juga pelajaran bagi penguasa. Bahwa mereka itu lebih banyak dibawa dialog. Kan Ibnu Abbas ketika dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk dialog dengan Haruriyah, itu kelompok Khawarij yang pertama muncul dalam Islam ini, kan dialog dengan Ibnu Abbas. Ada sekitar 12.000, ada satu riwayat 10.000, bahkan menyebutkan 8.000 di antara mereka itu kembali kepada kebenaran. Bayangkan. Maka doktrin-doktrin mereka itu harus dibersihkan. Maka seperti di Saudi Arabia itu ada lajnah khusus. Ulama-ulama kibar, ulama yang pakar itu mendatangi ke dalam tahanan-tahanan orang teroris itu, diajak diskusi mereka. Pemahaman mereka terhadap agama. Ya, diluruskan kembali gitu. Kecuali mereka yang sudah bertindak melakukan pidana ya dihukum sesuai hukum keputusan pidana, tidak masalah juga. Tapi mereka ini harus kita gali apa informasi-informasi syubhat yang mereka sebar ke masyarakat, sehingga dari melalui syubhat-syubhat itu nanti kita counter di tengah masyarakat. Ini penting. Nah, selama ini kan kita tidak pernah mendengar apa keluhan mereka, apa diskusi mereka, apa yang mereka mau. Kan tidak pernah kita dipanggil gitu ya. Seperti pelaku kejahatan di suatu provinsi bagian timur diundang ke istana, dia dialog, padahal berbuat jelas melakukan sebuah tindakan yang sangat radikal, teror terhadap umat Islam di sana. Nah, ini kan harusnya fair dong. Diajak mereka dialog apa yang maunya, kenapa ada ini. Mungkin saja mereka salah dapat informasi, salah data, ya kan. Taib. Jauh dari bimbingan ulama dalam pelajari dan memahami agama. Ini yang akibat juga. Makanya dulu Khawarij dulu itu yang dalam bahasa sekarang disebut teroris atau radikal itu, konsep pertama mereka itu apa? Menjauhi ulama. Kan mereka tidak mau dengan pelajaran para sahabat Nabi. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Maka orang Khawarij pertama itu mengkafirkan siapa? Semua pasukan Muawiyah, semua orang ikut dengan Muawiyah dan ikut dengan Ali dikafirkan semua. Pelaku perang Siffin, perang Jamal dikafirkan semua oleh mereka. Akhirnya mereka sudah mengkafirkan, ya tidak akan mungkin mereka mengambil ilmu dari sahabat. Akhirnya mereka apa? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan kiraan pandangan mereka sendiri. Nah ini yang saya sebut banyaknya tersebar adalah karena banyaknya bimbingan yang menyampaikan pemahaman agama di tengah masyarakat bukan orang-orang yang benar berilmu agama. Kajian Islam.